No, but you're here. You're not the victim here. Hey gengs, kembali lagi di Kata Muji Review Film. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat-sehat saja. Pada kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film tentang bagaimana manipulasi, kekuasaan, serta otak manusia bisa dipengaruhi oleh rasa stres dan tekanan yang mengancam. Meskipun konsep filmnya sangat sederhana, di mana sebagian besar cerita nantinya akan berpusat di panti jompo layanan sosial. Tapi meskipun demikian, film ini menurut Mimin sangat menyebalkan. Inilah dia alur cerita film, The Rule of Jenny Penn. Film dibuka di sebuah ruang persidangan, di mana seorang hakim tua bernama Stefan Mortensen sedang mengadili seorang pelaku kejahatan seksual hari itu. Si pelaku ini diketahui telah melakukan 14 kali aksinya. Untuk hal itulah, Stefan akan memutuskan hukuman yang berat selama 14 tahun kepada si pelaku. Sementara ibu korban sendiri juga tidak luput dari sanksi yang diberikan Stefan, disebabkan ibu korban juga dirasa lalai dengan sikap apatisnya yang tidak mencerminkan peran sebagai orang tua yang melindungi. Namun saat akan menjatuhi putusan, Stefan merasa tubuhnya kaku, dan secara mendadak, Stefan tersungkur dari kursinya. Nah, Stefan yang sekarang tinggal sendirian tanpa anak dan istri, terpaksa harus dirawat karena kondisinya yang memburuk. Diketahui Stefan terkena serangan stroke berat yang hampir merenggut nyawanya, dan sekarang Stefan harus menerima kenyataan kalau hari-harinya bakal dihabiskan di sebuah panti jompo bernama Royal Pine News. Selama di panti jompo, Stefan menggunakan kursi roda elektrik untuk menunjang aktivitasnya sehari-hari. Suatu hari, saat menuju pintu keluar panti, di teras luar Stefan bertemu dengan seorang pria tua lain bernama Howie. Howie ini juga mengalami kelumpuhan dan harus pakai kursi roda. Dia sempat menawarkan rokok dan minuman ke Stefan, tapi Stefan cuma menerima rokoknya saja dan menolak minumannya. Setelah mereka berbincang sejenak, Stefan pun bergerak ke arah rumputan di teras panti. Tapi tanpa Stefan ketahui, Howie tiba-tiba menumpahkan minumannya yang memicu percikan api dari rokoknya sendiri, sampai langsung membakar dirinya. Sehingga pada malam hari di dalam kamar Stefan, pas dia mau buang air, dia mendapati pintu ruangannya sedikit terbuka. Melalui celah pintu itu, Stefan melihat ada seorang pria tua lain yang berdiri mengintip dan menatap tajam ke arahnya. Gak lama kemudian, pria tua itu langsung pergi dan menutup kembali pintu kamar Stefan. Keesokan paginya, panti jompo tempat Stefan tinggal mengadakan acara hiburan dengan mendatangkan seorang seniman jalanan untuk menghibur para lansia di sana. Stefan cuma duduk diam sambil memperhatikan para penghuni panti lainnya. Pandangan Stefan pun tertuju pada seorang pria bernama Dave Crilly yang kelihatan asyik bermain boneka tangan sendirian. Pas Stefan lagi melihat ke arah Dave, seorang wanita bernama Joyce tiba-tiba memperingatkan Stefan buat menjauhi Dave. Karena menurut Joyce, Dave itu orang gila yang berbahaya. Sambil terus mengoceh, Joyce bercerita kalau dia cuma sementara tinggal di Royal Pine News. Dan pas hari Natal nanti, keluarganya bakal datang menjemput. Stefan pun menyahut kalau dia juga cuma bakal tinggal di sini sampai kondisinya pulih. Tapi dari percakapan antara Joyce dan Stefan ini, kita bakal sadar kalau Joyce sebenarnya mengalami demensia akut. Kondisi ini membuatnya terjebak dalam time loop psikologis, di mana dia selalu terbangun setiap pagi dengan keyakinan kuat kalau hari itu adalah hari Natal, dan keluarganya akan datang menjemput. Padahal, dia sama sekali nggak sadar kalau keluarganya nggak pernah datang, dan dia sudah terjebak di panti jompo itu selama bertahun-tahun. Nggak terima dengan fasilitas panti, Stefan langsung mendatangi kepala perawat bernama Madeline buat mengajukan komplain. Dia protes karena kamarnya bakal diisi oleh 2 orang, padahal Stefan maunya kamar sendiri. Menurut Stefan, pihak asuransi sosial nggak pernah memberitahu kalau dia bakal berbagi kamar. Sebagai mantan hakim di kota besar Selandia Baru, dia merasa berhak mendapatkan fasilitas kamar pribadi. Tapi Madeline cuma menjawab
kalau dia mau melihat dulu perkembangan kondisi Stefan selama 1 minggu ke depan, sebelum memastikan permintaan tersebut. Madeleine juga meminta Stefan untuk lebih sering berinteraksi dengan penghuni lainnya, karena hari itu, Stefan bakal kedatangan teman sekamar baru bernama Tony, seorang mantan pemain rugby. Stefan pun pergi dari sana, tapi dia sempat mengalami kendala dalam gerak motorik makronya. Madeleine mencoba membantu, tapi dengan angkuh, Stefan menolak bantuan tersebut. Siang harinya saat sesi makan siang, Stefan duduk sendirian sambil memperhatikan Dave yang makan sambil tetap memegangi bonekanya. Seorang perawat sempat menyarankan Dave buat meletakkan boneka itu, tapi perawat lain meminta untuk membiarkannya saja. Gak lama kemudian, Tony, teman sekamar baru Stefan, datang menghampiri dengan maksud buat akrab-akrab gila. Tapi dasar Stefan, dia emang enggan berinteraksi dengan siapapun, karena merasa bakal segera keluar dari panti ini begitu bisa berjalan dan bergerak bebas lagi. Stefan bahkan kelihatan acuh tak acuh pas Tony mencoba cerita soal anak-anaknya. Karena terus-terusan dicuekin, Tony akhirnya menyudahi obrolan mereka. Tiba-tiba, Stefan merasakan pusing mendadak disertai dengungan aneh di telinganya. Setelah itu, seorang perawat datang untuk melatih otot tangan Stefan yang masih kaku. Mirisnya, sekedar untuk menggenggam cangkir kosong saja, Stefan luar biasa kesulitan. Kondisinya makin diperparah karena dia merasa sangat terganggu dengan suara tawa keras Dave yang lagi menonton TV. Stefan pun makin sulit fokus karena kelakuan Dave yang makin berisik. Fingers. Di momen lain, saat Stefan lagi dibantu seorang perawat untuk membersihkan dirinya, dia meminta perawat itu buat meninggalkannya sendirian sejenak. Stefan berniat pengen merebahkan tubuhnya santai di dalam bathtub. Tapi sayangnya, karena belum bisa mengendalikan gerak motorik makro tubuhnya dengan baik, tindakan ceroboh ini malah membuat Stefan hampir saja celaka. Ketika malam hari tiba di waktu istirahat, tampak Dave berjalan kelayapan di lorong panti sambil membawa boneka kesayangannya yang diberi nama Jenny Penn. Dave sempat mendatangi 2 orang perawat yang lagi berjaga, sampai akhirnya perawat pria meminta Dave buat kembali ke kamarnya. Perawat itu bahkan mengantarkan Dave sampai ke elevator. Tapi dasar licik, begitu perawat itu pergi, Dave langsung keluar lagi dari elevator dan menyelinap ke area lain. Dave memasuki kamar Joyce dengan sangat leluasa. Di sana, Joyce masih saja bergumam kalau seminggu lagi keluarganya bakal datang menjemput. Dengan teganya, Dave langsung menyahut kalau Joyce sebenarnya sudah di sini selama bertahun-tahun. Bahkan Dave menggetok kepala Joyce pakai boneka Jenny Penn-nya. Sementara itu di kamar Stefan, dia terbangun jam 2:30 subuh gara-gara dengkuran keras dari Tony. Tapi begitu matanya terbuka, Stefan syok melihat Dave sudah duduk diam di kursi sudut kamar sambil menatap tajam ke arahnya. Tiba-tiba, Dave berlari ke arah Stefan, lalu menyiram celana Stefan pakai air dari tabung urinoir. Setelah itu, Dave langsung loyor keluar kamar tanpa rasa bersalah sedikit pun. Keributan ini jelas membuat perawat berdatangan, bahkan Madeleine pun ikut turun tangan buat menenangkan keadaan. Stefan dengan kesal menegaskan kalau dia nggak mengompol, melainkan Dave yang sengaja menyiramnya. Dia pun meminta Madeleine agar menjauhkannya dari Dave. Tapi menyebalkannya, Madeleine nggak langsung mengambil sikap, karena menganggap Dave membayar fasilitas yang sama dengan Stefan. Madeleine malah mengira Stefan cuma mengigau. Parahnya lagi, pas Madeleine bertanya ke Tony, Tony malah menjawab kalau dari tadi cuma Stefan yang histeris sendirian tanpa ada Dave di sana. Bener-bener bikin gregetan. Di saat makan siang keesokan harinya, tampak Dave kembali berulah dengan mengambil paksa mangkuk makanan penghuni lainnya. Meskipun perawat sudah sempat menegurnya, tapi begitu perawat pergi, si Dave ini tetap saja nekat mencuri jatah makan siang orang tersebut. Sambil mengunyah, Dave juga menatap tajam ke arah Stefan yang tengah fokus membaca buku.
Seusai makan siang, Stefan yang kebetulan duduk di dekat Dave langsung menyindir habis-habisan kelakuan gila Dave semalam. Gak cuma itu, Stefan juga menyindir Tony yang seolah acuh dan pura-pura nggak tahu dengan perbuatan Dave. Karena telanjur kesal, Stefan bahkan sampai mengungkit masa lalu Tony yang dulunya cedera parah saat bermain rugby. Obrolan panas itu akhirnya ditutup oleh Stefan dengan mengejek kepribadian Dave yang dianggapnya sangat aneh. Hal ini jelas memicu amarah Dave. Dia langsung menghampiri Stefan dan berbisik mengancam kalau mereka bakal bertemu nanti malam. Merasa terancam, Stefan langsung melakukan tindakan agresif dengan melemparkan sebuah kue tepat ke arah Dave. Keributan besar inilah yang membuat perawat bergegas mengamankan Stefan kembali ke kamarnya. You tonight. What's happening here? The weapon. Pas masuk waktu subuh, Stefan tiba-tiba melihat Dave dari balik tirai kamarnya, di mana Dave seolah-olah lagi memberikan sebuah pertunjukan boneka yang lumayan creepy untuk dilihat. Selesai dengan pertunjukan anehnya, Dave membuka tirai pembatas antara kasur Stefan dan Tony. Dave melangkah mendekat ke arah kasur Tony yang lagi tertidur pulas, sambil terus memainkan boneka Jenny Pen-nya. Dengan suara berbisik, Dave bertanya kepada Tony, "Siapa yang berkuasa?" Dan anehnya, Tony yang ketakutan setengah mati langsung menjawab kalau yang berkuasa adalah Jenny Pen. Gak sampai di situ, Dave bahkan menyuruh Tony buat menjilat boneka tersebut. Menyaksikan aksi gila itu tepat di depan matanya, Stefan yang panik berusaha keras menekan tombol darurat untuk memanggil perawat. Karena sudah benar-benar tidak tahan melihat tindakan semena-mena dari Dave ini, Stefan pun mulai bereaksi untuk melawan. Namun, Dave langsung menghampiri Stefan dan mengancamnya secara terang-terangan agar tidak ikut campur, atau kondisi kesehatan Stefan bakal dibuat semakin memburuk. Begitu Dave berjalan melenggang keluar dari kamar, Stefan berniat menekan kembali tombol panggilan perawat. Tapi sialnya, dia baru menyadari kalau tombol pemanggil itu dari tadi memang tidak berfungsi, karena kabelnya sudah sengaja dicabut oleh Dave. Tony. Jenny Pen. Good boy. Tidak puas hanya dengan mengerjai Tony dan Stefan, Dave menyelinap masuk ke kamar penghuni lain, sebut saja namanya Grace. Di sana, Dave mengambil gigi palsu serta beberapa pakaian dalam milik Grace, entah buat apa gunanya. Dilanjutkan, Dave berniat untuk kembali ke kamar pribadinya. Tapi, dia langsung mengurungkannya tersebut begitu melihat salah satu pintu kamar penghuni lain terbuka lebar. Di dalam ruangan itu, terlihat seorang pria tua yang sedang terjatuh di lantai sambil kesakitan menahan sesak napas. Bukannya menolong, si Dave yang kejam ini malah dengan teganya menutup kembali pintu kamar pria tua tersebut dan mengabaikannya begitu saja. Keesokan paginya, para penghuni panti tampak sedang mengadakan kegiatan dansa bersama di pagi hari. Sementara itu, Stefan cuma duduk sendirian di kursi roda elektriknya sambil menatap ke arah Dave yang mencoba mendatangi kerumunan tersebut. Tapi anehnya, begitu Dave bergabung, kegiatan dansa mendadak berhenti dan orang-orang langsung pergi bubar satu persatu. Seusai acara dansa, Dave kelihatan duduk sendirian lalu dihampiri oleh Madeline. Entah perbincangan rahasia apa yang mereka lakukan di luar sana, gak ada satupun orang yang tahu. Namun di hari yang sama, Stefan diam-diam mengikuti Tony yang baru saja selesai bertemu dengan seorang pemain rugby muda. Stefan membuntuti Tony yang berjalan menuju ke ruang tempat cuci baju, di mana di sana ternyata ada sebuah ruangan rahasia yang sering dipakai Tony buat bersembunyi. Stefan pun masuk ke ruangan itu dengan maksud mengajak Tony mengobrol. Ternyata Tony sengaja menggunakan ruangan tersembunyi ini buat kabur dan bersembunyi dari teror Dave. Di momen inilah, Stefan mengajak Tony untuk bekerja sama melumpuhkan Dave, asalkan Tony mau bersaksi dan membela Stefan. Tapi menurut Tony, rencana itu bakal sia-sia saja kalau Stefan gak bisa membuat para perawat wanita di panti percaya dengan ucapannya. Malahan bagi Tony, Stefan itu cuma dianggap sebagai pengganggu baru. Apalagi Dave sendiri sudah tinggal di panti ini jauh sebelum Tony masuk. Jadi wajar saja kalau para perawat cenderung lebih mempercayai omongan Dave. Karena merasa Tony pengecut, tidak mau diajak bekerja sama, dan telanjur takut setengah mati pada Dave,
Stefan akhirnya meninggalkan Tony begitu saja, sambil menegaskan kalau dia bakal segera keluar dari panti ini begitu kakinya bisa digerakkan lagi. Usai keluar dari tempat persembunyian Tony, Stefan langsung bergegas menuju ke ruangan Madeleine untuk mengajukan komplain. Tapi ternyata Madeleine sudah menunggu Stefan dan malah mengajaknya kembali ke kamar pribadinya. Begitu sampai di dalam kamar, Madeleine tiba-tiba bilang kalau dia menerima beberapa keluhan dari penghuni panti lain yang mengaku kehilangan barang-barang mereka, dan semua tuduhan mengarah ke Stefan. Ditambah lagi soal insiden kemarin siang, di mana Stefan kedapatan melemparkan kue coklat tepat ke arah Dave. Di sini Stefan mulai merasa janggal. Kenapa komplain dari si Dave bisa secepat itu ditangani oleh pihak panti, sedangkan laporan dan keluhannya sendiri sama sekali nggak pernah digubris. Madeleine dengan entengnya menyebutkan kalau banyak saksi yang melihat langsung serangan agresif Stefan kepada Dave waktu itu. Untuk membuktikannya, para perawat dan Madeleine pun langsung memeriksa kamar Stefan. Dan benar saja, mereka malah menemukan beberapa barang milik penghuni wanita disembunyikan di dalam kamar Stefan. Sial, Stefan benar-benar sudah dijebak oleh Dave. Usai keluar dari ruangan Madeleine, Stefan berjalan menyusuri lorong panti dan sempat melihat ke arah deretan foto lama Royal Pine Mews. Disitulah dia baru sadar kalau apa yang dibilang Tony memang benar. Sosok Dave ternyata sudah ada di panti ini sejak zaman dahulu kala. Di malam harinya, tampak Dave diam-diam memasuki sebuah gudang di panti Royal Pine Mews. Sambil merencanakan sesuatu yang licik, Dave terlihat asik berbicara sendiri dengan boneka kesayangannya, Jenny Pen. Keesokan paginya, Stefan lagi duduk di sebuah meja buat menikmati makan siang bareng Tony. Tapi anehnya, baru saja Stefan mengalihkan pandangannya sebentar, sosok Tony tiba-tiba berubah menjadi Dave. Entah itu cuma halusinasi Stefan saja atau memang kondisi kesehatannya yang mulai memburuk. Dave pun mulai mengajak Stefan mengobrol ngalor ngidul tentang hal-hal yang gak jelas. Namun dari responnya, kelihatan banget kalau Stefan sama sekali enggan untuk tunduk kepada Dave. Meskipun penghuni panti lainnya tampak ketakutan setengah mati dengan si Dave ini. Menanggapi penolakan itu, Dave malah tertawa lepas sambil mulai mengintimidasi Stefan secara fisik dengan menendang-nendang bagian kaki Stefan secara terus-menerus. Bahkan Dave juga menunjuk ke arah seorang penghuni lain bernama Shondan yang kondisinya makin hari makin memprihatinkan. Dave seolah memberikan ancaman nyata kalau Stefan bakal segera mengalami nasib tragis yang sama dengan Shondan tersebut. Don't know what you're talking about. Oh, he'll get ya. I won't do it again. Old Sean Dunn over there. What's going to happen is you'll get worse and worse. You're headed. Oh. To know what kind of hell you're in. Rentetan intimidasi verbal serta tendangan fisik yang terus-menerus dari Dave ini akhirnya sukses meruntuhkan pertahanan mental Stefan. Karena sudah tidak sanggup lagi menahan siksaan psikologis yang begitu berat, amarah Stefan pun meledak. Dia mengamuk sejadi-jadinya hingga memicu kekacauan besar di sepanjang koridor Royal Pine Mews. Akibatnya, para perawat terkapasan meringkus Stefan secara agresif untuk dikurung kembali di dalam kamarnya. Pasca insiden traumatis tersebut, kondisi kesehatan Stefan menurun drastis. Pihak panti akhirnya membawa Stefan ke ruang pemeriksaan dokter spesialis saraf, neurolog, karena rentetan perilaku destruktif yang dia tunjukkan. Di ruang itu, dokter melakukan serangkaian evaluasi klinis, termasuk latihan sensor gerak dan clock drawing test, CDT sebuah metode edukatif medis untuk mengukur fungsi kognitif serta daya ingat pasien pasca stroke. Pada fase awal, semuanya tampak berjalan normal-normal saja. Stefan yang punya latar belakang sebagai seorang mantan hakim dengan kecerdasan tinggi, mampu menyelesaikan semua instruksi dokter dengan penuh percaya diri. Namun seiring berjalannya tes, kelelahan saraf mulai mengambil alih otaknya. Stefan secara perlahan mengalami apraksia motorik, sebuah kondisi di mana dia kehilangan daya genggam dan kendali motorik halus pada tangannya. Bahkan sekedar untuk memegang pena saja sudah tidak bisa. Lebih mengerikan lagi, Stefan juga mulai mengalami agnosia visual spasial, sebuah gangguan manipulasi penglihatan akibat kerusakan pada lobus parietal otaknya. Penurunan fungsi kognitif ini menciptakan delusi realitas yang fatal dalam benaknya. Pas dokter berulang kali menyuruhnya menggambar jam dinding, mata Stefan melihat kalau lingkaran dan angka-angka jam yang dia buat sudah sangat sempurna dan berada di posisi yang benar.
Namun pada kenyataannya, ego Stefan telah mengkhianati dirinya sendiri. Jam yang dia gambar sebenarnya sangat berantakan. Angka-angkanya menumpuk di satu sisi dan jarum jamnya melenceng jauh. Adegan ini menjadi titik balik yang memilukan sekaligus edukatif, menunjukkan secara gamblang bagaimana sebuah kerusakan saraf akibat stroke sekunder mampu memanipulasi kesadaran seseorang, hingga dia tidak lagi bisa membedakan antara realitas visual dengan kerusakan nyata yang terjadi di dalam otaknya sendiri. Setelah melewati serangkaian tes yang melelahkan berhari-hari, malam harinya Stefan dan Tony kembali disambangi oleh Dave di kamar mereka. Seperti biasa, Dave kembali mengintimidasi kedua pria tua ini. Bahkan malam itu, kelakuan Dave benar-benar jauh lebih gila. Dia sengaja mendatangi tempat tidur Tony hanya untuk pamer dan memperlihatkan kepada Stefan siapa yang sebenarnya berkuasa di panti ini. Tanpa ampun, Dave menarik kateter yang masih terpasang di tubuh Tony, membuat Tony mengerang kesakitan luar biasa. Dave seakan memberikan syarat kepada Stefan. Kalau dia mau, Dave menghentikan aksi kejinya. Stefan harus mengakui kalau boneka Jenny Pen lah yang berkuasa malam ini. Tapi dasar Stefan punya harga diri yang tinggi. Dia tetap enggan untuk melakukan hal memalukan itu. Alhasil, Dave yang kesal langsung menarik kateter Tony dengan jauh lebih keras. Sebelum pergi, Dave sempat mengancam akan menghancurkan hidup Stefan hari ini juga. Tapi setelah itu, Dave cuma menari-nari kegirangan pas mendengar Stefan membalas perkataannya. Stefan dan Tony cuma bisa saling bertatapan pas melihat Dave yang tiba-tiba sesak napas setelah kelelahan bernyanyi dan menari-nari aneh tadi. Mereka sempat berbincang sejenak sebelum akhirnya Dave meletakkan boneka Jenny Pen tepat di depan wajah Stefan. Dave kembali melontarkan pertanyaan yang sama dengan nada mengancam. Siapa yang berkuasa? Bukannya takut, Stefan malah langsung meludahi boneka Jenny Pen tersebut. Tindakan berani ini jelas membuat Dave mengamuk hebat dan langsung membalas perbuatan Stefan malam itu juga. Selesai keluar dari ruangan Stefan, Dave melihat Joyce sedang berdiri di lorong depan jendela lantai 2. Di sana, Joyce lagi-lagi bergumam kalau keluarganya bakal datang buat menjemputnya. Iseng banget, Dave mengajak Joyce buat melihat keluar jendela menggunakan kartu akses milik Joyce. Setelah mengambil kembali kartu akses itu, Dave dengan teganya membohongi Joyce kalau keluarganya sudah menunggu di luar. Joyce yang termakan omongan Dave langsung membuka pintu panti dan melangkah keluar di malam buta itu. Parahnya, Dave bahkan membiarkan Joyce berjalan sendirian keluar dari pagar panti di tengah kegelapan malam yang dingin. Setelah melakukan aksi jahatnya itu, Dave malah buang kotoran sembarangan, lalu berniat kembali ke kamarnya. Tapi pas di depan pintu kamarnya, dia baru sadar kalau kartu akses miliknya ternyata tertukar dengan kartu akses milik Joyce. Kejadian ini langsung bikin Dave panik setengah mati dan lari pontang-panting buat mencari Joyce. Sampai menjelang subuh, Dave akhirnya menemukan Joyce yang ternyata sudah pindah alam akibat tersungkur di dalam sebuah genangan lumpur. Bukannya merasa bersalah atau buru-buru menolong, Dave yang licik cuma mengambil kembali kartu akses miliknya dan mengembalikan kartu akses Joyce ke kantongnya agar tidak dicurigai pihak panti. Setelah itu, Dave langsung bergegas kembali ke kamarnya buat bersih-bersih diri, seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, suasana panti jompo tampak tenang, seolah-olah tidak terjadi insiden mengerikan apapun semalam. Pas Stefan lagi berada di halaman Royal Pine News, dia menyadari ada satu perubahan yang fatal. Pintu pagar luar sekarang sudah dirantai mati, demi mencegah para penghuni kabur. Dari balik jendela, Dave berdiri membisu sambil menatap tajam ke arah Stefan dengan pandangan yang penuh intimidasi. Pada titik ini, otak Stefan mulai mengalami disosiasi mental yang memicu distorsi ruang secara instan. Begitu Stefan membalikkan tubuhnya, latar halaman tiba-tiba lenyap dan bertransisi secara surrealis menjadi koridor panti yang gelap dan sempit. Dalam kepanikannya, Stefan bergumam lirih kalau dia harus segera melarikan diri dari tempat terkutuk itu. Di saat yang sama, batas antara masa lalu dan masa kini dalam benak Stefan mulai melebur. Samar-samar terdengar gaung suara dokter spesialis saraf yang membacakan hasil diagnosis klinisnya. Tidak ada regenerasi pada jaringan saraf Stefan, dan fungsinya justru merosot tajam.
Harapan Stefan runtuh seketika mendengar vonis medis bahwa dirinya harus berada di bawah pengawasan ketat seumur hidup. Suara dokter itu terus terngiang-ngiang di telinganya, berulang kali melontarkan pertanyaan retoris. "Apakah Anda masih bersama saya, Stefan?" Stefan yang tak berdaya akhirnya merebahkan tubuhnya di kursi roda. Namun semua visual dramatis tersebut ternyata hanyalah delusi parasomnia, sebuah fenomena mengigau yang terjadi saat Stefan sebenarnya sedang terbaring kaku di atas tempat tidur kamarnya. Kondisi psikologi Stefan yang hancur memicu halusinasi visual yang semakin liar. Dalam pandangannya yang terkelabui, dia melihat sosok Dave melangkah masuk ke kamarnya, sembari menenteng boneka Jenny Pen. Ilusi mencekam ini kemudian bercampur aduk dengan kilas balik memori masa lalunya di ruang sidang. Namun terjadi distorsi peran yang sangat ironis dan traumatis. Di dalam ruang sidang fiktif tersebut, Stefan tidak lagi berdiri sebagai hakim yang berkuasa, melainkan sebagai terdakwa yang tak berdaya. Sementara itu, sosok yang duduk di kursi hakim tertinggi dan memegang palu keadilan adalah boneka Jenny Pen, sebuah simbolisasi psikologis bahwa ketakutan terbesarnya kini telah mengambil alih seluruh otoritas hidupnya. Nothing I care. Hari-hari berikutnya berjalan tambah parah, di mana satu persatu penghuni panti mulai pindah alam akibat teror psikis yang terus dilancarkan oleh Dave. Stefan yang sudah benar-benar muak mencoba mengambil kartu akses milik salah seorang perawat secara diam-diam. Dia berniat menyelinap masuk ke dalam ruangan Dave begitu si Dave pergi meninggalkan kamarnya. Pas diselidiki, ternyata Dave selama ini cuma tinggal sendirian di kamar tersebut. Saat Dave kembali sehabis bersih-bersih, dia langsung sadar kalau ada orang yang sudah masuk ke kamarnya, gara-gara melihat tumpahan tanah dari pot bunga. Dave yang tahu kalau ini perbuatan Stefan, langsung pergi mencari Stefan, sambil sengaja menghidupkan musik kencang-kencang untuk mengejek dan mengintimidasi Stefan. Mrs. Jenny Pancake today. Oh, what a celebration! Knees up, mother, breeze up, don't let the breeze up, ease up, mother, E-I-E-I-E-I-O. Sampai pada akhirnya, Dave yang terlalu bersemangat tiba-tiba mengalami sesak napas akibat penyakit asmanya kumat. Pas dia mencoba menggunakan inhaler atau semprotan asma miliknya, ternyata isinya sudah kosong lompong. Di momen itulah Dave baru sadar kalau alasan Stefan menyelinap ke kamarnya adalah untuk mengosongkan semprotan asma tersebut. Dengan napas terbata-bata, Dave berusaha mencari semprotan cadangan lain di kamarnya. Tapi sayangnya, semua persediaan obatnya sudah dikosongkan tanpa sisa oleh Stefan. Syukurin. Beberapa hari ke depan, suasana di panti jompo tampak kembali tenang setelah Dave harus dilarikan ke ruang perawatan. Bahkan Stefan pun akhirnya bisa tidur dengan lelap tanpa harus cemas memegangi alat pemanggil perawat setiap malam. Tapi suatu hari terjadi sebuah keanehan. Saat sesi semua penghuni nonton bersama, secara mendadak orang-orang di sekitar Stefan menghilang begitu saja, layaknya sebuah ilusi. Nah, di adegan fast cut yang membingungkan ini, sebenarnya film lagi menggambarkan neurological short circuit, alias konsleting sensorik di otak Stefan. Nonton barengnya itu nyata, bre. Tapi begitu Dave tiba-tiba menyergap dari belakang, lonjakan adrenalin membuat otak struk Stefan gagal memproses realitas secara instan. Efeknya muncul bias fata morgana di bawah kursi rodanya yang mendadak terasa melesat kencang. Padahal itu adalah persepsi traumatis di kepalanya saat diseret secara fisik oleh Dave. Begitu Stefan menoleh ke atas, tebakannya benar. Dave udah ada di sana lagi, mendorong paksa kursi rodanya, lalu menabrakkan kursi Stefan ke sebuah kursi dan meja di ruang makan. Bahkan tak sampai di situ, Dave langsung melakukan tindakan tercela kepada seorang wanita tua di sana. Hal ini membuat emosi Stefan meledak. Dia mencoba memaksakan diri berdiri dan memukul Dave menggunakan tongkatnya. Tapi disinilah liciknya si Dave. Dia sengaja memutarbalikkan fakta seolah-olah Stefan lah yang melecehkan wanita tua itu. Dan Dave berakting jadi pahlawan yang mau menyelamatkan si wanita, tapi malah diserang oleh Stefan. Karena para perawat datang terlambat dan cuma melihat bagian akhir pas Stefan lagi memukul Dave, mereka langsung menyangka kalau perbuatan tercela dan pemukulan tersebut justru dilakukan oleh Stefan. Sampai akhirnya, Stefan dibawa ke ruangan rawat khusus. Di dalam ruangan isolasi itu, Stefan benar-benar sudah kehilangan kemampuan untuk menggerakkan seluruh anggota tubuhnya
akibat syok dan frustrasi berat. Di momen inilah mental Stefan hancur total, hingga memicu delusi parasomnia reflektif. Cutscene cepat yang memperlihatkan ingatan Dave di balik tirai, boneka Jenny Pen yang membesar, hingga ruang sidang fiktif, menunjukkan kalau otak Stefan sedang melarikan diri ke masa lalunya saat menjadi hakim berkuasa. Tapi tragisnya, ketakutan terbesar Stefan, yaitu si boneka Jenny Pen, justru ikut membesar dan mengambil alih seluruh otoritas hidupnya. Di dalam ruangan isolasi itu pula, Dave yang asli langsung datang untuk mengintimidasi Stefan kembali. Dave meletakkan boneka Jenny Pen tepat di depan wajah Stefan sambil berkata, "Siapa sekarang yang berkuasa?" Terpaksalah Stefan yang tak berdaya itu menjawab jika yang berkuasa adalah Jenny Pen. Ditambah lagi, Stefan juga harus pasrah dipaksa menjilat boneka tersebut. And that wasn't so hard, was it? I'm really glad we were able to spend this time together. Keesokan harinya, Tony kelihatan sangat sedih melihat kondisi Stefan yang semakin hari semakin memburuk. Di sini Tony mulai berpikir kalau perkataan Stefan sebelumnya untuk melawan Dave itu sangat masuk akal. Apalagi setelah melihat semua perjuangan Stefan yang sebenarnya cuma pengen menyelamatkan rekan-rekan penghuni panti lainnya dari teror Dave. Akhirnya, Tony memberanikan diri mencoba mengintimidasi Dave yang lagi asik makan saat itu. Tapi Dave cuma diam dan menatap tajam ke arah Tony, seolah memberikan bahasa isyarat lewat matanya kalau dia bakal membalas perbuatan Tony nanti malam. Malam harinya, tampak Dave diam-diam menyelinap masuk ke kamar Tony untuk mencari pria itu. Tapi ternyata kamarnya kosong. Dave yang licik rupanya tahu lokasi persembunyian rahasia Tony di dalam ruang pencucian baju. Dave pun perlahan melangkah masuk ke dalam ruangan gelap itu. Tapi tanpa dia sadari, ternyata Stefan dan Tony sudah bersiap menunggu kedatangan Dave di sana untuk menuntaskan aksi balas dendam mereka. Rasain lu, Dave. Setelah Dave akhirnya resmi pindah alam, suasana di panti jompo Royal Pine Mews berubah menjadi jauh lebih ceria dan berwarna. Kondisi kesehatan para penghuni di sana berangsur-angsur semakin membaik, termasuk perkembangan kondisi Stefan dan Tony. Bahkan boneka Jenny Pen milik Dave pun langsung dibakar habis oleh Stefan untuk melenyapkan semua memori buruk tentang teror Dave di panti tersebut. Dan film pun selesai. Nah gengs, itu dia akhir dari ketegangan luar biasa yang terjadi di dalam film The Rule of Jenny Pen yang dirilis secara resmi pada tahun 2025. Film thriller psikologis asal Selandia Baru ini disutradarai oleh James Ashcroft dan dibintangi oleh duet aktor legendaris peraih berbagai penghargaan internasional, Geoffrey Rush dan John Lithgow. Meskipun diproduksi sebagai film independen dengan estimasi biaya pembuatan yang tergolong hemat dan minimalis, film ini sukses besar secara kualitas artistik. Terbukti di berbagai situs ulasan perfilman dunia, film ini mendapatkan rating tinggi yang sangat memuaskan, menembus angka 80% lebih. Film ini pun tergolong sangat laku dan diapresiasi luar biasa di berbagai festival film internasional serta platform penayangan digital karena menyajikan ketegangan yang sangat segar dan tidak biasa. Membahas opini pribadi Mimin, film ini sangat wajar mendapatkan rating tinggi dan Mimin rekomendasikan sebagai tontonan yang wajib kalian saksikan sendiri sampai habis. Alasannya karena film ini berhasil mendobrak formula film thriller konvensional yang biasanya membosankan. Jika umumnya teror psikopat mengincar anak muda di rumah kosong, film ini justru menyoroti lingkungan panti jompo, tempat di mana korbannya adalah para lansia yang secara fisik sudah sangat rentan dan terbatas. Tensi ketegangan yang dibangun lewat adu akting antara karakter Stefan yang keras kepala melawan Dave si manipulator ulung benar-benar terasa nyata, membuat kita sebagai penonton ikut merasakan rasa frustrasi dan keputusasaan yang mendalam di sepanjang cerita. Secara edukasi psikologis dan moral, cerita ini memberikan wawasan mendalam tentang fenomena ketidakberdayaan yang dipelajari, serta bagaimana tekanan stres emosional yang ekstrim dapat memperburuk kondisi kesehatan saraf vaskular pada pasien pasca stroke. Ditinjau dari sudut pandang hukum, film ini juga melontarkan kritik sosial yang tajam mengenai pentingnya pengawasan hukum dalam sistem layanan sosial dan perlindungan kelompok rentan di panti jompo, di mana celah abai tersebut bisa dimanfaatkan dengan mudah oleh seorang pelaku kriminal untuk melakukan tindakan semena-mena tanpa terdeteksi oleh hukum.
Berlanjut ke aspek teknologi produksi dan sinematografinya, film ini digarap secara cerdas tanpa bergantung pada efek visual CGI yang mahal, sehingga produksinya sangat rapi dan ramah industri. Komposisi visualnya memaksimalkan teknik claustrophobic framing dan pencahayaan low-key lighting untuk menghidupkan atmosfer panti jompo yang sempit, terisolasi, dan penuh ancaman. Kamera digital bersensor besar yang dipadukan dengan lensa khusus sengaja digunakan untuk menciptakan efek kedalaman ruang yang memukau, serta bias fatamorgana visual untuk menggambarkan distorsi pikiran Stefan. Selain itu, teknologi penyuntingan audio digital diaplikasikan secara halus untuk menyuntikkan efek dengungan frekuensi tinggi guna menyimulasikan konsleting sensorik di otak, memberikan pengalaman imersif yang sangat edukatif bagi penonton. Makanya gengs, jangan pernah sekali-kali meremehkan kakek-kakek yang hobi main boneka tangan ya. Siapa tahu dia aslinya dalang kriminal kelas berat. Buat kalian yang penasaran pengen melihat langsung kegilaan duel akting mereka, buruan tonton film lengkapnya sekarang juga. Jangan lupa klik tombol like, tulis komentar kalian tentang taktik adu domba si Dev, dan pastinya subscribe channel Katomuji, agar Mimin selalu bersemangat menyajikan ulasan film yang mendalam. Segitu aja alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya di channel Katomuji. Adios, bye!